Salam, semoga kasih karunia Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Kali ini kita akan membahas tentang pembaptisan air. Pembaptisan mulai akrab kita kenal setelah tampilnya Yohanes Pembaptis di Sungai Yordan, hingga akhirnya ditandai dengan peristiwa sejarah yang sangat istimewa, yaitu hadirnya Yesus Sang Penebus umat manusia untuk serta dibaptis. Pada akhir pelayanan Yesus di dunia, murid-muridnya diperintahkan untuk membaptis setiap orang yang percaya pada Injil di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ini dapat kita lihat dalam Matius 28 ayat 19. Lebih terang lagi, Markus mencatat perkataan Yesus, siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, dalam Markus 16 ayat 16. Lalu untuk apa orang percaya dibaptis? Suatu waktu Nikodemus, pemimpin agama Yahudi, datang menemui Yesus. Malam itu Yesus memberikan pencerahan kepadanya. Demikian, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seseorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Yohanes 3 ayat 3. Kelahiran kembali yang dimaksud Yesus dijelaskan berikutnya dalam ayat 5, bahwa seseorang harus dilahirkan dari air dan dari roh. Meskipun ayat tersebut tidak secara langsung merujuk pada pembaptisan air, namun dapat kita terima bahwa baptisan air merupakan salah satu bagian yang menandai kelahiran baru atau kelahiran kembali. Kehadiran Yohanes Pembaptis yang tertulis ulang dalam Lukas pasal 3 menyerukan, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Yohanes tampil dalam pelayanan Injil sebagai perintis untuk membuka hati setiap orang agar menerima Yesus yang akan datang. Keterlibatannya secara seremonial adalah membaptis dengan air. Demikian juga Yesus. Ketika datang kepadanya, Yesus meminta untuk dibaptis demi memenuhi kehendak Allah. Demikianlah kita harus menerima bahwa baptisan air adalah bagian dari kehendak Allah. Lalu bagaimana cara membaptis? Doktrin yang umum kita pegang saat ini ada dua cara. Satu, pembasuhan di kepala, dan yang kedua, penyelaman seluruh tubuh ke dalam air. Penulis kitab Ibrani telah sejak awal menegaskan supaya orang Kristen jangan meletakkan dasar pertobatan dan kepercayaan pada bentuk-bentuk ajaran tentang pelbagai pembaptisan. Ibrani 6 ayat 1-2. Kita ketahui bahwa para rasul dan penulis Perjanjian Baru tidak seorang pun yang menekankan pentingnya suatu metode atau cara dalam melakukan baptisan air. Tetapi ada berbagai penekanan tentang media pembaptisan yang digunakan, yaitu air. Jadi intinya adalah air, bukan harus soal caranya. Tetapi tidak juga berarti bahwa boleh sembarang cara. Kita diberi akal dan budi yang baik. Karena itu lakukan dengan cara yang penuh hormat untuk disaksikan oleh Bapa kita di sorga. Demikianlah renungan ini, terlepas dari doktrin apapun. Semoga dapat menjadi bahan perenungan bagi kita semua, agar kita semua sesama gereja menjadi satu di dalam Tuhan. Jika Anda diberkati, mari bantu subscribe channel ini, agar kita sama-sama ambil bagian dalam pelayanan ini. Mohon dukungan doa dari saudara-saudara seiman. Tuhan memberkati.